Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kabar sehat Pak, Bu, sehat semuanya? Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian, nikmat sehat dan juga waktu luang. Mohon maaf ini belum terpasang. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini 19 Januari 2025 awal tahun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul di Masjid Al-Mujahidin Tasikmalaya ini. Masya Allah, ini saya kurang hafal persis SG itu Stadium General yang keberapa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang saya ingat, saya sudah kurang lebih 3 kali di masjid ini. Jadi Stadium General ini sudah dimulai sejak lama. Dulu Masya Allah di awal-awal sebelum pandemi Corona, masih ingat Pak? Corona ya. Itu di awal-awal kita awalnya LC, Lembaga Sosial dan Studi Islam ya, sebelum bergabung dengan Hasmi. Walaupun LC dan Hasmi itu sama. Itu Masya Allah penuh Pak, masjid ini luar biasa indah ya. Tapi memang seiring berjalannya waktu ya, mungkin karena pengaruh media dan lain sebagainya, setelah itu juga Corona ya, kemudian ada pelarangan untuk berkumpul dan sebagainya, kemudian kalau kulihal mulai berubah. Tapi alhamdulillah yang hadir saat ini, walaupun sebelumnya belum pernah hadir Pak ya, mungkin termasuk baru barangkali dapat undangan dari Facebook gitu ya, dari FB Ad. Tapi alhamdulillah ini satu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi Hasmi ini salah satu program dakwahnya adalah menyelenggarakan Stadium General di berbagai kota, khususnya untuk sementara Jawa Barat ya, Jabodetabek dan Jawa Barat gitu. Dan saat ini juga kalau tidak salah di Bogor sedang berlangsung, kemudian di Ciamis ya, satu lagi nggak hafal antum. Ustadz Ilyas, satu lagi di mana? Ciamis atau di Bandung gitu ya. Jadi ada 3 tempat alhamdulillah. Tidak lain dan tidak bukan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban untuk kita kaum muslimin, yaitu untuk mendakwahkan agama Islam. Khususnya adalah masalah tauhid dan mewaspadai bahaya syirik. Sehingga tema Stadium General kita kali ini adalah tauhid versus syirik. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, dari zaman dahulu kala ya, katakanlah awal mula diciptakannya manusia, diturunkannya manusia, Adam alaihissalam dan seterusnya, atau bahkan kalau misalkan tadi kita lihat di video itu, yang paling jelas, yang real terjadi mulai ada penyimpangan adalah sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Mulai ada penyimpangan, yaitu penyimpangan dalam kesyirikan, sehingga diutuslah Nuh alaihissalam untuk meluruskan kembali umat yang sudah menyimpang. Begitu dan seterusnya sampai hari kiamat, tauhid dan syirik selalu versus, selalu berlawanan ya. Jadi tidak mungkin menyatu ya, dan ini akan selalu kontra. Untuk itu kita perlu tahu ya, bagaimana hakikat daripada tauhid dan kemudian hakikat syirik dan bahayanya. Bapak dan Ibu, kita sudah siapkan satu materi. Nanti Bapak dan Ibu ya, biasanya kalau ibu-ibu rajin catat, tapi kalau nggak catat juga nggak apa-apa sebenarnya. bisa tinggal minta ke panitia filenya. Ini saya kasih semuanya. Dan materinya alhamdulillah
Insya Allah lumayan lengkap gitu ya. Dan sengaja saya tampilkan supaya Bapak dan Ibu bisa melihat barangkali ya kalau kebaca. Baik. Adapun urgensi daripada pembahasan ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat dalam layar. Yang pertama, ini penting untuk dibahas karena banyak kaum muslimin yang masih belum mengerti akan bahaya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga belum mengerti, belum memahami bagaimana pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang kemudian jatuh kepada perbuatan syirik dan melalaikan ataupun melupakan keagungan tauhid kepada Allah. Dan ini real, banyak terjadi. Bapak dan Ibu bisa tengok, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita, terkadang kalau kita punya sensitif iman yang kuat, pasti kita kadang ngelus dada. Ya, ini hakikatnya perbuatan syirik sebenarnya. Ya. Dan ini banyak terjadi hampir di setiap kampung, bahkan di kota-kota itu masih banyak terjadi. Ya, sampai-sampai berapa sering ditayangkan di televisi. Misalkan ada satu perhelatan atau satu event besar. Ya, contoh yang ini misalkan balap motor GP. Ibu pasti hafal, ibu-ibu. Motor GP tahu, Bu? Ya, tahu-tahunya bumbu dapur. Ya kan? Misalkan ada event besar yang melibatkan mungkin internasional lah gitu ya. Negara-negara lain event besar ada rencana diadakan balap motor GP ya di sirkuit tertentu, kemudian yang terjadi apa? Untuk supaya tidak turun hujan, supaya keadaan aman dan lain sebagainya, didatangkanlah siapa? Pawang hujan, dukun. Ya, dan itu dipertontonkan, itu diyakini banyak orang. Ini yang real. Belum lagi di masing-masing daerah, masing-masing kota, masing-masing kampung biasanya ada ritual-ritual tertentu ya, yang kalau kita lihat walaupun mereka mengatasnamakan ini adat, ini tradisi, ini budaya, tapi itu jelas dalam pandangan kacamata Islam itu syirik. Ya, real nggak Pak? Banyak terjadi nggak? Banyak. Tapi kalau kita melihat lagi, ternyata yang melakukan itu, ya, kalau kita cek, kalau kita lihat, kita perhatikan, ternyata mereka adalah kaum muslimin, kaum muslimah, dalam tanda kutip. Betul nggak? Iya, ternyata ada Pak Haji, ternyata ada Bu Haji, ternyata berpeci, ternyata sering sholat Jumat, ternyata berkerudung, kan berarti muslim. Tapi ternyata melakukan yang seperti itu. Ini artinya mereka itu masih belum, yang saya katakan di sini, belum mengerti sekali bagaimana bahayanya perbuatan syirik kepada Allah. Nanti kita akan lihat, Bu, di materinya, supaya semakin kuat kita untuk menjauhi syirik dan memegang teguh tauhid kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun yang menyampaikan orang kayak saya nih, tapi ilmu ini adalah ilmu yang paling utama, yang harus diketahui sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, terlepas siapapun yang menyampaikan. Bahkan kalau anak-anak kita atau anak-anak SMP menyampaikan tentang ilmu tauhid dan bahaya syirik, ini ilmu yang paling utama. Sebab siapa yang memegang ilmu tauhid, siapa yang memegang tauhid dengan teguh sampai dia wafat, itu keselamatan dunia dan akhirat. Ya, meskipun hidupnya katakanlah tidak sebaik, tidak sehebat orang-orang yang inginkan, tapi kalau tauhidnya kuat, kita lihat nanti pembahasannya. Ya. Yang kedua, kenapa penting bahwa materi tentang tauhid, penjelasan tentang tauhid dan juga bahaya syirik ini adalah pembahasan yang paling utama yang disampaikan, yang harusnya disampaikan dalam kajian-kajian atau seminar-seminar. Sebab ini merupakan tujuan inti daripada diutusnya para nabi dan rasul.
Bapak dan Ibu sekalian, jadi Allah mengutus, menjadikan seseorang menjadi nabi dan rasul itu bukan untuk sia-sia, bukan nggak ada tujuan, bukan apalagi untuk main-main, enggak. Itu masalahnya serius sekali, ya, yaitu untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan ajaran Islam dari zaman dahulu sampai Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ya, percaya nggak Bu? Percaya nggak? Yakin? Ya, kita lihat dalilnya. Ya, supaya lebih yakin. Saya yakin Bapak Ibu percaya. Supaya lebih yakin. Surat An-Nahl ayat 36. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Artinya, dan ini Allah yang berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Jadi dari umat ke umat itu diutus rasul, kan begitu ya, untuk menyerukan apa yang diserukan oleh para rasul itu dari umat ke umat, dari kurun ke kurun, dari zaman ke zaman. Beribadahlah hanya kepada Allah saja, yaitu tauhid, dan jauhilah tagut. Tagut itu semua sesembahan yang diibadahi selain Allah, itu tagut. Ya, yang intinya adalah syaitan. Itu. Ini perintahnya atau ini ayatnya. Ya, dikuatkan dengan ayat yang lain, dan ayat yang lain banyak sekali. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu. Sebelum siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya. Apa isi wahyunya? Ya, yaitu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Ya, jelas kan? Jelas. Ya, ini disebutkan. Jadi semua rasul, ya, sebelum diutusnya Rasulullah, rasul-rasul terdahulu ini yang didakwakan sama. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan beribadahlah hanya kepada aku. Rinciannya Bapak dan Ibu sekalian, ya, mungkin saya nggak akan bacakan, tapi lihat, ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, seruannya apa? Ya, ini, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagi kalian ilah selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pun sama demikian kaum 'Ad, sama seruannya Bapak, ya, Bapak dan Ibu, sama. Ya, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh kepada kaum Samud, sama, ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain Dia, selain Allah. Nabi Syuaib kepada kaum Madian pun sama seruannya. Ya, kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel. Nah, Nabi Isa alaihissalam yang kemudian oleh kaumnya yang menyimpang justru malah dituhankan, padahal Nabi Isa alaihissalam justru mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, meskipun Nabi Isa alaihissalam
kemudian dituhankan oleh sebagian kaumnya yang menyimpang, ya, tapi pada hakikat Nabi Isa tidak pernah mengajak orang lain atau manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan Nabi Isa sendiri mengajak untuk mentauhidkan Allah. Ya, ini jelas Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik, ini alasannya ataupun urgensi daripada pembahasan bahwa masalah tauhid dan syirik itu harus terus kita dengungkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Masalahnya pertama tadi, masih banyak yang terjerumus kepada bahaya besar daripada perbuatan syirik. Yang kedua, memang ini adalah inti daripada dakwah para nabi dan rasul, dan inti kita atau tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Kata ahli tafsir, kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu liyuwahhiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku, Allah. Ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Kemudian kita akan mencoba menyelami bagaimana hakikat tauhid. Ya, mungkin penjabarannya tidak akan sedetail apa yang Bapak dan Ibu bayangkan, tapi insya Allah ini bisa menjadi penguat untuk kita supaya tauhid kita lebih kokoh. Ya, baik. Secara bahasa, tauhid itu artinya ja'alus syai' wahidan awil ifrad, yaitu menjadikan sesuatu satu atau tunggal. Ya, maka sering dikatakan mengesahkan Allah. Ya, menjadikan suatu satu ataupun tunggal. Sedangkan secara bahasa, mohon maaf, secara istilah, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yahtasu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal, ini perhatikan Bapak dan Ibu, dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifat. Ya, enggak usah bingung Bapak dan Ibu, ini sekedar istilah. Rububiyah itu ya contoh, nanti kita akan jabarkan, singkatnya adalah rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah. Seperti yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan. Kita harus yakini ya bahwa yang dimaksud dengan tauhid ini adalah meyakini Allah yang menciptakan kita semua, yang menghidupkan, mematikan, kemudian yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan. Ya, ini diantara contoh bagaimana tauhid rububiyah. Dan ini sekedar teknis. Kemudian uluhiyah adalah dalam peribadatan. Ya, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, seperti salat kita, ruku sujud kita hanya kepada Allah. Ya, segala ibadah hanya untuk Allah. Kemudian nama dan sifat-sifatnya, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak mempunyai sedikit pun kekurangan ataupun kelemahan. Ini yang dimaksud, ya Bapak dan Ibu sekalian. Adapun ya, kita lihat supaya lebih jelas dari paragraf ke paragraf. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan dilarang keras untuk beribadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun juga, sekecil apapun juga. Karena hanya Allah lah sebenarnya Rabb ataupun Tuhan yang harus disembah, diibadahi. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang lainnya adalah Tuhan-Tuhan palsu, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itulah tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dilarang beribadah kepada selain Allah sekecil apapun Bapak dan Ibu sekalian. Pernah ada satu riwayat ya, bahwa kurang lebih begini ya, kalau kita gambarkan, ada satu ini
Kalau mau selamat melewati kampung ini, jalan ini, maka harus mempersembahkan persembahan. Ya, maka ada orang yang, waduh, saya nggak punya apa-apa nih buat dipersembahkan. Ya, maka dikatakan cari seekor lalat atau nyamuk atau apa kayak gitu ya. Kemudian didatangkan lalat, kemudian dipersembahkan. Ya, dia bisa lewat di situ. Ya, sedangkan yang lainnya itu dia nggak sudi. Sekecil apapun persembahan kalau bukan untuk Allah atau kepada selain Allah, ya kalau kepada selain Allah maka ini jelas adalah kesyirikan. Maka dia tidak mau. Ya. Nah, orang yang satu yang mempersembahkan walaupun lalat dia lewat. Tapi ketika di akhirat nanti orang yang mempersembahkan persembahan sebesar lalat pun atau dalam bentuk lalat pun dia kemudian masuk ke dalam neraka. Dan orang yang tidak mau mempersembahkan walaupun hanya lalat, dia selamat dari api neraka dan masuk surga. Ya. Jadi sekecil apapun persembahan kalau diberikan kepada selain Allah, jangan dianggap ini masalah yang kecil. Ya, tetap itu adalah kesyirikan yang luar biasa. Seperti contoh tadi, kita mempersembahkan kepada zat selain Allah, ya, karena kita mungkin meyakini atau seseorang meyakini di tempat itu adalah tempat yang angker, kalau tidak mempersembahkan bisa celaka. Kemudian persembahkanlah katakanlah cicak dipersembahkan, lalat dipersembahkan, walaupun kecil, tapi ini adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar dosanya. Ya, maka bisa menjerumuskan ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Baik, dalil tentang tauhid ini, ya, silakan bisa dilihat dalam surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini tentang tauhid, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, surat Ar-Ra'd 36, qul innama umirtu an a'budallah wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah sesungguhnya aku, siapa? Rasulullah diperintah untuk hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Baik, kita ringkas. Ini dalil-dalilnya ya. Nah, gambaran tentang tauhid rububiyah. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini hanya teknis supaya kita lebih mudah memahami. Sebenarnya nggak mau dibagi juga nggak masalah. Ya, yang penting faham, gitu kan? Baik, kandungan daripada tauhid rububiyah bahwa hanya Allah lah pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, pengatur penentu segala-galanya, pemberi dan pencegah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengadakan, yang meniadakan. Allah adalah penguasa tertinggi, raja dan pemilik semuanya. Kekuasaannya tidak ada batasannya dan tidak ada kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaannya. Semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaannya, nggak ada yang terlepas. Semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan semua yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi. Tidak ada keinginan lain yang bisa terlaksana bila bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin A, Allah berkehendak B, maka A tidak mungkin terjadi. Karena Allah tidak berkehendak. Tidak ada yang bisa mencegahnya dari perbuatan apapun juga. Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah berkehendak menurunkan hujan, mau 100 orang, 1000 orang, bahkan seluruh orang berkumpul untuk menahan hujan, tidak bisa. Dan kenyataannya waktu itu tetap turun hujan, tetap ya, iya. Bahkan banyak dicibir sama, iya. Karena ya pawang hujan nggak bisa apa-apa. Ya, kalaupun itu tidak terjadi hujan, itu karena kehendak Allah, bukan karena hebatnya si dukun pawang hujan, bukan sama sekali. Berapa banyak, kalau memang benar-benar hebat berarti dia bisa memastikan tidak turun hujan. Tapi nyatanya berapa banyak ya kenyataan yang walaupun ada pawang hujan tetap hajatan kita dihujani, bahkan sampai banjir. Ya, kan begitu. Nah, tidak ada satu zat pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, menandinginya atau mendekati derajatnya. Barang siapa yang beranggapan atau percaya bahwa ada zat lain yang mempunyai hak seperti Allah,
baik seluruhnya atau sebagiannya, ya, maka orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh sama sekali kita berkeyakinan bahwa ada zat lain yang menyamai Allah dalam, ya, dalam derajatnya atau menandingi kekuasaannya, kehebatannya dan lain sebagainya. Ya. Baik. Dan termasuk dalam kandungan, adapun kandungan tauhid asma wa sifat tadi, bahwa Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak dibarengi dengan kecacatan, kelemahan, kekurangan, tidak ada sama sekali. Ya, mohon maaf ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengarnya Allah itu sama sekali tidak ada kelemahan, sama sekali tidak ada kekurangan. Jangan pernah kemudian disamakan dengan maha mendengarnya, dengan mendengarnya manusia atau makhluk yang lainnya. Tidak boleh, tidak sama sekali. Melihatnya pun demikian, nggak ada kelemahan. Kalau kita melihat, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah Bapak saja kadang buram, bukan karena Bapak buram, bukan, tapi mata saya yang udah, ya, mungkin harus pakai kacamata. Ya, pun demikian Ibu, mungkin Ibu melihat saya buram, bukan karena pandangan Ibu, bukan, tapi memang ya wajah-wajah kurang tidur, ya, karena perjalanan jauh, kurang duit juga mungkin. Tapi kalau kurang ajar enggak, insya Allah. Ya, baik. Jadi ini sifat-sifat Allah dan nama-namanya itu maha sempurna. Tidak sama sekali ada kekurangan, kelemahan, enggak sama sekali. Ya. Nah, ini harus diyakini oleh kita. Jangan sampai kemudian ada, wah, ini kayaknya Allah ada yang kurang deh. Ini kurang sempurna deh. Kayaknya enggak sehebat ini. Enggak, jangan sampai demikian. Nah, untuk itu kita kuatkan di sini. Ya. Baik. Termasuk kandungan tauhid uluhiyah, ya, ini mohon maaf, ini kita renungkan, ya, apa adanya saja, gitu ya, adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan seperti, ya, ruku, sujud, salat, puasa, doa, kurban, haji, nadar dan lain sebagainya, ini harus sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Sujud, benar-benar sujud dengan penuh ketundukan, ya, kekhusyuan, takut, takdim kepada selain Allah tidak boleh. Baik itu kepada raja yang masih hidup ataupun kepada raja yang sudah meninggal ada di kuburannya, ataupun kepada ulama sekalipun yang sudah meninggal yang ada di kuburannya, tidak boleh sujud, ruku, sujud. Karena ruku, sujud ini adalah salah satu bentuk beribadahan pengagungan. Ya, ini harus hanya dipersembahkan kepada Allah, termasuk nadar, termasuk doa. Ya, maka tidak boleh doa itu ditujukan kepada malaikat. Mohon maaf, ini contoh saja. Ya malaikat, saya besok mau ada hajat. Enggak boleh ini. Dosa syirik, karena doa itu harus hanya kepada Allah. Ya Nabi, enggak boleh. Ya Husain, enggak boleh. Ya Syekh, enggak boleh. Berdoa itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalamnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak membuat hukum, baik hukum-hukum peribadatan, hukum-hukum keduniawian. Beribadatan itu, kalau kita mau beribadah itu hanya Allah. Jadi manusia itu nggak boleh membuat satu peribadatan walaupun niatnya baik atau bentuknya seolah-olah baik, tapi kalau itu bukan buatan Allah, bukan syariat Allah, maka ini nggak boleh, gitu ya. Jadi jangan, meskipun kita udah title kita setinggi apapun, ya, mungkin profesor berkali-kali, kalau ada S100 mungkin S100 gitu ya, bukan hanya S3 tapi S100, tetap tidak boleh membuat syariat, hukum-hukum peribadatan. Ya, ini nggak boleh sama sekali. Jadi hanya Allah yang berhak.
Sebenarnya pun demikian dengan termasuk masalah urusan-urusan dunia. Sebab Islam itu mengatur semuanya gitu. Ya, dan sudah dipastikan bahwa hukum Allah, syariat Allah itulah yang paling adil, yang paling bisa mensejahterakan umat manusia. Sampai-sampai mohon maaf, ya kemarin saya baru nih kalau mau disetelin ada ya. Ada orang luar negeri lah gitu ya. Mungkin orang Amerika atau orang mana gitu, bule ya, tapi dia sampai memelihara jenggotnya. Dia mengatakan yang kurang lebih dia rindu pada sosok pemimpin muslim yang pasti, kata dia, adil ya. Kalaupun ada misalkan jizyah atau apa yang dalam Islam itu ditetapkan, itu pasti lebih adil daripada pajak yang diterapkan. Sampai dia mengatakan saya pun sampai memelihara jenggot karena saking kagumnya dengan sistem Islam gitu ya. Dan memang perintahnya begitu ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadisnya ya, karena ini untuk kesejahteraan bersama. Dan walaupun itu, dan ini sebenarnya bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu, jangan terus image-nya, wah kalau begitu saya harus, tanpa harus menunggu negara yang dalam tanda kutip Islam ya, itu bisa dilaksanakan karena syariat itu ada individu, betul nggak? Ada perintah sholat, perintah ini, perintah itu, yang itu ditujukan untuk individu tanpa harus menunggu berdiri dulu gitu kan. Kemudian ada syariat keluarga, ada bermasyarakat gitu kan, dan sampai seterusnya sampai yang tinggi. Dan itu ya di dalam Al-Quran dituntut untuk diamalkan ataupun ditegakkan dalam diri kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita. Supaya apa? Supaya terjadi keberkahan. Kan begitu. Nah, ini pun demikian sebenarnya sesungguhnya di dalam tauhid itu pun isinya ini. Begitu ya, untuk itu kita ya berharap sekali gitu ya. Walaupun tentunya kalau pengen mengharapkan suatu sistem yang masyarakat yang Islami ya tentu dengan cara yang terbaik. Caranya bagaimana? Ya penyuluhan, berdakwah ya, tidak melakukan cara-cara yang tidak baik atau yang menyimpang gitu ya. Yang menyimpang yang bagaimana? Ya teror sana sini, itu salah. Kan begitu ya? Tidak demikian. Baik. Selanjutnya singkatnya Bapak dan Ibu sekalian, hakikat syirik. Kalau tadi tauhid, ada gambaran Pak, Bu? Enggak terlalu cepat kan? Bisa ditangkap? Bisa ya? Mana coba lihat, ditangkap. Ya di sinilah gitu ya, di kepala semuanya diingat. Tapi memang ya begitu, kita datang di majelis taklim itu mungkin nggak akan semua bisa diingat ya, tapi minimal ya sedikit ada yang netes sebagai hidayah ya. Bahkan nanti nggak ingat sekarang, nanti justru sampai rumah ingat, itu bisa jadi begitu gitu ya. Nanti kalau misalkan pengen mengulang lagi materi ini, insya Allah bisa dilihat di YouTube ya. Khususnya kalau saya ini kebetulan meskipun saya mengisi materi di Hasmi, saya sebenarnya kalau tugas kerjaan itu di Yayasan Islam Al-Huda Bogor ya. Sama, ini sama-sama punya Hasmi, Hasmi ya punya Al-Huda, Al-Huda ya punya Hasmi, tapi beda divisi gitu ya. Dan kebetulan saya diamanahi sebagai ketua di bidang pendidikan pesantren, sekolah tahfidz Al-Quran gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita kurang lebih ada 15-an ya, termasuk di Tasik ini, ada di Ciawi situ Pak, Ciawi ya, ada pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Ustaz Asep mungkin hadir atau ada di belakang ya, mungkin barangkali nyebarin brosur. Kalau yang mau dekat boleh ke situ ya, walaupun nanti ke depan mereka akan dimandirikan, tidak disupport biaya dari pusat, tapi itu punya kita Al-Huda. Kalau di kebanyakan di Bogor, kemudian ada di Jawa Tengah 1, kemudian ada di Cianjur ya, kebanyakan di Bogor memang masih. Nah itu ada pondok pesantren punya kita, namanya bukan Al-Huda pondoknya, tapi kalau yayasannya namanya Al-Huda, Al-Huda Bogor. Kalau Bapak Ibu mau lihat di website www atau www.pesantrenalhuda
Nah, di situ ada beberapa informasi tentang sekolah-sekolah kita. Silakan. Baik, kembali ke laptop. Masih ada nggak orang yang kembali ke laptop? Kalau orang yang zaman dulu pasti kenal. Ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal. Itu familiar banget ya, kembali ke laptop. Memang kembali ke laptop. Mengenal hakikat syirik. Kelihatan? Syirik itu apa? Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa khasaisulillah. Syirik adalah menyekutukan, mensejajarkan Allah atau selain Allah dengan Allah. Ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini syirik namanya. Bukan syirik tanda tak mampu, bukan. Itu syiriknya orang sana. Ya, syirik yang dimaksud dalam syariat adalah ini: menyekutukan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, tadi dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, contohnya adalah yang mudah misalnya memberi rizki. Itu kan harusnya hanya Allah, diyakini oleh kita hanya Allah yang memberi rizki. Kok ada orang yang meyakini ada zat lain yang memberi rizki? Contoh misalkan Dewi Sri itu memberi rizki kepada petani. Kemudian Nyi Roro Kidul memberi rizki kepada nelayan. Nah, ini berarti syirik besar. Ya, kemudian ada zat-zat yang lain selain Allah. Ya, apapun itu namanya, apapun bentuknya, ya, maka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat paragrafnya. Di antara makna syirik juga adalah mempersembahkan peribadatan sekecil apapun juga dalam bentuk apapun juga kepada selain Allah. Tadi sudah disinggung. Demikian juga menyamakan Allah dengan makhluknya atau menjadikan satu zat sebagai tandingannya dalam hal apapun juga termasuk kesyirikan. Di antara bentuk-bentuknya, ya, kesyirikan, mempercayai adanya pencipta, penguasa mutlak, memberi rizki, memberi kehidupan, mematikan, pengatur alam semesta, menurunkan hujan dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mempercayai yang menurunkan hujan adalah dewa itu, dewa hujan, dewa apa selain Allah, maka itu kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Termasuk kesyirikan adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat-sifatnya ataupun nama-namanya yang khusus bagi Allah. Ya, tadi masalah sifat-sifatnya tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, misalkan tadi mendengarnya, ya Allah mendengarnya kayak kita, ini nggak boleh. Pokoknya mendengar, ya Allah Maha mendengar. Kayak apa mendengarnya? Nggak tahu, Allah, hanya Allah yang tahu. Makanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh menyamakan, gitu ya. Apalagi kemampuannya, misalnya mendengarnya kayak kita. Kalau udah jauh dikit, Allah nggak dengar lah. Kan Allah di langit tinggi jauh, nggak dengar sampai sini. Ini bahaya. Ini kesyirikan. Ya, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Melakukan praktek peribadatan kepada selain Allah, salat, sujud, ruku, puasa, kurban, doa, nazar, persembahan sebenarnya, ini adalah kesyirikan. Ya, termasuk syirik adalah memberikan kepada zat lain, ya, selain Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan tadi disinggung, ya, masalah hukum. Karena memang ini adalah sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita berbuat apa? Ya, kita berbuat dakwah, gitu kan. Berbuat dakwah kepada manusia supaya bisa, ya, memberikan hasil yang terbaik. Termasuk juga dalam wala wal baro. Kita skip, ya. Wala wal baro, wala itu kecintaan, baro itu kebencian. Jangan sampai tauhid wala wal baro kita tertukar. Wala, kecintaan itu harus diberikan kepada Allah, kepada kaum muslimin. Ya, kebencian itu diberikan kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah. Jangan terbalik. Ada Israel sedang menggempur saudara kita di Gaza, di Palestina, malah ngoceh di medsos misalkan mendukung Israel. Ya. Amerika mendukung Israel malah dukung, padahal Muslim orang ini malah dukung Amerika. Ya. Ini wala wal barok, termasuk dalam tauhid rincian. Ini pun tidak boleh salah. Ya, Muslim harus mendukung Muslim yang lainnya. Tidak boleh
bergembira atas musibah, bencana ataupun kekalahan kaum muslimin. Ya. Dan tidak boleh juga merasa senang gembira atas kemenangan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Dan sebaliknya harus bergembira atas kekalahan orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Dan harus bergembira atas kemenangan kaum muslimin. Ya, dan harus bergembira sekarang di Los Angeles dikalahkan oleh Allah. Gembira nggak? Boleh nggak gembira? Itu seluruh dunia nyatanya gembira kan? Ada orang yang bilang baru kali ini ya suatu negeri ditimpa bencana, tapi semua orang di seluruh dunia merasa gembira. Baru kali ini gitu. Ya, lagian salah sendiri. Ya memang begitu. Itu ya wa makaru wa makarallah. Allah membalas makar mereka. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu gambaran syirik tadi ya sebagiannya. Insya Allah ya sebenarnya semua yang hadir insya Allah fahamlah gitu ya. Intinya syirik itu mudahnya itu ya tadi. Ya, kalau masalah keyakinan, orang disebut syirik itu meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada yang menurunkan hujan selain Allah, ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Ya, itu gambarannya. Atau misalkan beribadah, sujud, ruku, ya, kemudian apa lagi? Saum, puasa. Puasa kok ditujukan untuk selain Allah? Itu syirik. Doa, ya tadi udah disinggung. Ya ini saya ulang lagi, mohon maaf ini sebagian nanti ada yang sepuh-sepuh Pak ya. Ini syirik, doa kepada selain Allah. Ya, doa kepada nabi, doa kepada malaikat, doa kepada orang-orang saleh yang hidup ataupun yang mati, itu kesyirikan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bentuk-bentuk perbuatan syirik yang real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apa saja? Yang pertama di antaranya adalah sihir dengan segala bentuknya. Ada pelet, ada santet, ada tenung, ada sihir mahabbah, pengasihan dan lain-lain. Ya, ini mohon maaf ibu-ibu biasanya kalau pengen menggait atau menjadikan suaminya lebih cinta atau bahkan mau merebut suami orang lain gitu ya, akhirnya pakai sihir pelet misalkan atau mahabbah atau apa. Datangnya kemana? Ke dukun. Atau praktek sendiri dari mana? Dari buku-buku yang sesat gitu kan. Ini caranya begini, caranya begini. Kan ada tuh buku-buku kitab sihir. Ya, jadi kalau pengen mendapatkan dia pakai itu. Dan ini adalah kesyirikan, ya, kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, memohon kekayaan, jodoh atau yang lainnya kepada selain Allah. Tadi sudah disinggung. Minta jodoh kepada kuburan, misalnya minta jodoh kepada pohon-pohon besar, minta jodoh kepada patung, minta jodoh kepada malaikat, minta jodoh kepada leluhur. Ini kesyirikan, ya. Mempercayai ramalan Joyoboyo atau semua ramalan apapun bentuknya. Yang paling terkenal Joyoboyo ini, yang gadang-gadang itu ramalannya benar, banyak terjadi khususnya masalah pemerintahan gitu. Ya, padahal mah kebenaran ya. Tapi yang jelas tidak boleh mempercayai ramalan siapapun atau apapun bentuknya, mau zodiak, mau garis tangan, mau kitab primbon, tidak boleh. Ya, meramal masa depan mau terjadi apa, ya, kemudian kita yakin nggak boleh, sebab masa depan itu hal yang gaib dan sesuatu yang gaib itu hanya ada di sisi Allah pengetahuannya. Hanya Allah yang tahu masalah yang gaib, termasuk masa depan, termasuk jodoh, termasuk rezeki, ya, termasuk apa lagi? Kejadian-kejadian. Besok mau ada apa, lusa mau ada apa. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan dulu sempat viral tanggal 12 bulan 12 2012. Ini yang udah tua-tua nih. Iya kan? Mama siapa? Mama siapa namanya? Hafal banget berarti, ingetin terus. Saking viralnya, belum ada medsos padahal waktu itu ya. Di TV. Terjadi enggak? Bohong, tapi bohong gitu kan. Ya memang nggak ada yang tahu gitu, hanya Allah yang tahu. Jadi nggak boleh. Bahkan mendatangi peramal saja nggak boleh.
40 malam tidak diterima salatnya Bapak dan Ibu sekalian. Sekedar datang nggak percaya. Ya datang, Pak, mohon maaf nih tangan saya, jodoh saya siapa sih gitu kan misalkan. Ya dilamar, datang nggak percaya setelah itu, tapi tetap itu ada konsekuensinya. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi nggak boleh main-main seperti itu. Kalau percaya, ya itu udah, ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pengobatan alternatif menggunakan ini ada khodam, ya, menggunakan bantuan jin misalnya. Ini pun jelas dia meminta bantuan kepada jin, gitu kan. Nah, ini biasanya ada ciri-cirinya. Kalau yang buka praktek ahli hikmah misalkan, contoh ya, tapi jangan semua dipukul rata. Tapi kalau ciri-cirinya seperti ini misalkan, ada buka praktek pengobatan kok suruh datang bawa misalkan, contoh yang mudah ya, besok atau nanti datang ke sini bawa ayam hitam semua. Ayam apa namanya? Oh, Ibu hafal. Gak hafal terus. Ayam cemani misalkan ya. Terlepas mau hitam semua, mau putih semua, mau merah semua. Kalau syaratnya begitu, itu bukan Islami. Ya jelas itu sudah cirinya. Ya kemudian belum lagi nanti Ibu besok ke sini bawa misalkan daleman Ibu, mohon maaf ya. Ya entah itu yang di depan, yang di belakang, yang di bawah dibawa. Ya, atau sisirnya Ibu bawa gitu. Nah, itu udah ciri-ciri. Ya kemudian lagi nulis-nulis di telur. Ya. Raja, nah itu udah jelas itu. Kemudian ya semacam itu mencurigakan, itu berarti itu praktek ya perdukunan. Jambi-jambi yang syirik, bukan doa jambi ya, bukan doa-doa yang umum. Ini pun demikian. Kadang jambinya itu nggak jelas. Was, kita juga nggak tahu artinya, tapi setan nyambung. Memang begitu sinyalnya. Ya semakin aneh itu semakin setan. Ada Bu, mohon maaf ini, mungkin Bapak Ibu pernah melihat di YouTube tuh. Naudzubillah min dzalik, itu cuman sayangnya ada aja pengikutnya, dan itu adanya di Bogor. Pak Haji siapa namanya? Oh. Naudzubillah min dzalik, ngeri sekali, sampai itunya model jambinya itu tersebar luas di YouTube, dijelaskan vulgar sekali. Konon katanya sudah dilaporkan tapi nggak ada tindakan. Iya, itu benar-benar menyesatkan. Doanya, mohon maaf Bu, doanya itu jambinya itu menyinggung, mohon maaf, kelamin laki-laki, kelamin perempuan. Naudzubillah min dzalik, cari di itu. Kalau pengen jelas saya sebutkan misalkan RDAY, rumah doa anak yatim. Pakai nama itu Pak. Tapi naudzubillah, siaran langsungnya aja benar-benar porno. Semuanya hal-hal yang seperti itu. Maka Bapak dan Ibu kalau ada melihat misalkan orang ke syuting, sekarang kan zamannya semuanya diintip pakai kamera gitu ya. Ada orang jualan, mohon maaf Bapak dan Ibu, orang jualan udah dibungkusin itu, kemudian apa? Dikopekin ke kemaluannya, mohon maaf. Naudzubillah min dzalik. Itu mungkin dia apa namanya? Iya, terkena ilmunya model begitu supaya orang bisa balik lagi. Ya, itu setan, ilmu setan. Jadi setan itu semakin begitu semakin senang. Ya, jadi dukun semakin hebat kalau dia akan semakin hebat, semakin sakti kalau dia semakin hebat menghina simbol-simbol Islam. Mohon maaf nih, Al-Quran dijadikan alas untuk naudzubillah min dzalik. Al-Quran dikotorin dengan darah haid. Itu yang kita nggak tahu di belakangnya seperti itu, tapi di depannya pakai peci, bahkan pakai gamis, pakai sorban, pakai ini, pegang tasbih, seolah-olah ngajarin benar, padahal di belakangnya itu dukun. Ya, kemudian bisa ngobatin ini sakti, itu di belakangnya naudzubillah min dzalik sampai seperti itu. Dan itu udah mesti. Kalau orang yang bisa sihir, punya kesaktian yang di luar itu, kalau dia bukan karomah karena bukan orang soleh, ya dia pasti dukun. Dia pasti bekerja sama dengan jin, setan. Itu. Ya. Kemudian menyembelih hewan untuk persembahan untuk tumbal. Mau bangun apa namanya gedung besar, apartemen, potong kepala,
kepala dia. Kepala kerbau ditanam di pojokannya. Itu. Ya, supaya apa? Supaya lancar, supaya selamat. Itu apa kalau bukan kesyirikan? Ya, contoh. Yang lainnya pun sama. Ya, bukan hanya apartemen. Kemudian ruatan. Baik ruatan untuk manusia, orang, ruatan diri, ruatan desa. Mohon maaf, lagi-lagi mungkin ada yang mengatakan ini tradisi, ini kan tradisi, ini kan kebudayaan, kita udah ini. Tapi dilihat, harus dilihat dengan kacamata Islam. Kan begitu, dilihat dengan kacamata syariat. Apakah tradisi yang seperti itu dibenarkan di dalam Islam? Atau justru harus dijauhin, sebab nggak mendatangkan apa-apa gitu. Kalaupun nggak dilakukan, nggak akan terjadi apa-apa. Ya, kalaupun dilakukan bukan berarti terus kemudian menambahkan. Semuanya itu atas kehendak Allah, bukan karena ruatan kemudian negeri kita aman-aman saja, bukan sama sekali. Ya, bukan karena ruatan kemudian berlimpah, itu semuanya adalah kehendak Allah. Ya, berapa banyak mungkin, mohon maaf, di Aceh dulu misalkan ya, bukan saya menuduh ininya, tapi mungkin ada oknum-oknum juga yang mungkin meyakini ini laut harus di ruat gitu misalkan, harus di ini, tapi tetap aja kalau udah ini mah Allah kehendak nggak ada. Gempa bumi mau 100 kali diadakan ruatan juga kalau Allah berkehendak. Jadi bukan masalah itu. Nah, tradisi yang seperti itu ya, apakah benar dalam Islam atau dibenarkan, apakah dibolehkan? Ya harus ditimbang. Sebab kita muslim. Kalau misalkan bukan muslim sih, oke silakan, nah itu agama masing-masing. Ya kita sampaikan itu karena kita cinta kepada mereka. Ya, kita cinta kepada saudara kita sama muslim, jangan sampai terjatuh pada bahaya yang mengancam dia. Bukan karena kita benci kepada mereka, justru karena kita cinta. Karena kita cinta. Ya kecuali kalau mereka beragama lain, ini urusan mereka. Kan begitu. Memakai jimat. Jimat bentuknya apa? Ada cincin, kalung, gelang, keris. Keris kecil, taruh di dompet atau dikantongin, atau taruh di tasnya. Ya, kemudian gunung wayang yang kecil. Tahu kan gunung wayang, Pak? Yang segitiga begini, agak segitiga. Dari tembaga atau dari kuningan gitu kan. Kemudian wayang Semar. Bener ya? Pada pengalaman nggak ngeliat beginian? Kadang ada orang yang nunjukin seret gini, ini ada keris, ada gini. Itu semua jimat. Ya, kemudian ada simbol-simbol yang dulu dengan kertas raja-raja. Itu bagian daripada kesyirikan. Mempersembahkan sesajen kepada selain Allah, sama ya, apapun bentuknya tadi disembahkan kepada selain Allah. Kemudian selamatan untuk Dewi Sri, mau nanam setelah panen gitu kan. Bahkan ada ritualnya sampai diarak patung Dewi Sri keliling-keliling kampung. Itu pun demikian, bagian daripada kesyirikan. Mempersembahkan sesajen ketika membangun rumah, tadi sudah dicontohkan. Ya, kemudian ada di atas, mohon maaf, walaupun ada yang membela ya di atas atap gitu ya, ada bendera, ada padi, ada pisang, ada apa lagi, telur, ada kembang mungkin ya. Ya, orang bilang itu kan biar kalau tukangnya lapar tinggal makan pisang misalkan. Ya kalau nyatanya kagak dimakan juga gitu kan. Nah ini tradisi, tapi sekali lagi harus dilihat ya, apakah Islam mengajarkan seperti itu atau justru Islam melarang seperti itu. Sebab yang seperti itu biasanya pasti ada keyakinan ya, supaya lancar, supaya aman, supaya selamat, kan begitu ya. Mengeramatkan kuburan, oke, ini jelas tadi disinggung berkali-kali ya. Berdoa kepada selain Allah melalui perantaraan orang yang sudah mati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang memohon kepada selain Allah, baik yang dimohon itu nabi, malaikat ataupun wali. Sudah disinggung, mempercayai atau memohon kepada khadam, pelayan gaib, ilmu kekebalan tubuh, ilmu gaib. Jadi kalau ada orang yang kebal tubuh, ini bisa dipastikan dia ilmunya pasti ilmu sihir gitu ya. Bisa pasti begitu nggak? Iya, nggak ada. Soalnya dalam Islam itu nggak ada kebal, nggak ada kebal senjata, nggak mempan senjata, nggak ada. Buktinya Rasulullah dan para sahabat berapa banyak yang meninggal wafat gugur dalam medan jihad. Kalau memang benar Islam ada ilmu kebal, ya Rasulullah nggak terluka dalam perang, nggak terluka ketika dakwah di Taif dilempar batu,
ya, dan juga para sahabat nggak terluka oleh sabatan pedang, tombak ataupun panah, kan begitu. Dan ternyata semua itu terjadi, artinya tidak ada ilmu kebal di dalam Islam. Dan biasanya secara kalau kita telisik tadi, jadi kebal itu biasanya kerjasama dengan jin, begitu. Pesugihan, ya. Nah ini insya Allah sudah paham. Kemudian susuk, ya pun demikian, kecantikan, ketampanan atau kewibawaan, kepercayaan diri dan lain sebagainya, ini termasuk di dalamnya dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini gambaran ini baru mukadimah. Siapa? Hilmi. Lanjut langsung apa mau break kopi? Langsung aja. Masih kuat Pak, Bu? Masih ya, nggak apa-apa, nahan ngantuk sedikit ya. Sambil dinikmatin apa yang bisa dinikmatin di hadapannya, sedikit snack. Ya, nanti kopinya katanya setelah ini. Jadi setelah materi selesai, ngopi sambil ada informasi sedikit dari panitia. Begitu ya. Baik. Kita akan sampaikan secara ringkas tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Gambaran tauhid, gambaran syirik insya Allah sudah sangat jelas. Tinggal kita menyerap bagaimana agungnya tauhid, sehingga kita perhatian ya kepada masalah tauhid ini, dan bahayanya syirik sehingga kita pun perhatian untuk sejauh mungkin menjauhi kesyirikan. Yang pertama, keutamaan tauhid ya, bahwa di antara keutamaannya adalah at-tauhid a'dhamu arkanul Islam. Tauhid ini adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling utama. Rukun Islam ada berapa, Pak, Bu? Ada 5. Ya, yang pertama syahadat. Ya, makna syahadat, bunyi syahadat bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di syahadat ini ada persaksian atau kita harus mempersaksikan bahwa alla ilaha illallah. Kan begitu ya? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Ini kalimat tauhid. Sehingga dikatakan tauhid itu a'dhamu arkanul Islam. Rukun Islam yang paling utama, bahkan yang paling pertama. Ya, non muslim kalau mau jadi muslim, mau jadi mu'alaf, mau masuk Islam, harus melewati gerbang yang paling utama. Ya, rukun yang paling utama yaitu syahadat. Kalau dia normal lisannya, ya bukan orang yang gagu, maka dia harus bersyahadat. Ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Dalilnya dalam hadis, ada 2 redaksi hadis yang mirip. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat. Al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Ya, di hadis yang lain ya, yang hampir sama maknanya bisa dilihat dalam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tauhid adalah ahumul muhimmat wa awwalil wajibat. Tauhid itu hal yang terpenting dan yang paling utama. Kalau tadi rukun Islam yang paling a'dham, ini hal yang terpenting yang paling utama. Ya, kenapa? Sebab sampai-sampai diutusnya Rasulullah pun untuk tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, supaya mereka atau sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud memerangi itu bukan perang dengan senjata, ya, seperti pemerintah punya program memerangi kemiskinan dan kebodohan. Apa orang-orang miskin, orang-orang bodoh terus kemudian ditembakin di pedang gitu kan? Bukan. Memerangi itu mungkin boleh diartikan mengentaskan manusia agar mereka bertauhid kepada Allah.
yang tadinya menyembah selain Allah, kemudian didakwahi, diajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Yang pertama disebutkan adalah Rasulullah diutus untuk menjadikan manusia bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Rasulullah ketika mengutus para sahabatnya, contohnya Mu'ad ya radhiyallahu anhu, ketika diutus ke negeri Yaman. Ya, keluar dari Mekah, dari Madinah katakanlah ke negeri Yaman. Diutus, maka Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ini. Apa pesannya? Ya, dikatakan dalam riwayat ini, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan, yang engkau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab itu adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain adalah ayyuwahidullah, yaitu untuk mentauhidkan atau ila ayyuwahidullah, disampaikan untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama kali. Sehingga dikatakan ahumul muhimmat wa awadul wajibat. Kewajiban yang paling pertama, ya, urgensi yang paling penting. Makanya kenapa Hasmi LC kemudian kok dakwahnya seolah-olah monoton atau kaku atau kolot gitu ya, kayak gini-gini doang, nggak keren, nggak kayak yang lain. Dakwahnya tentang cinta, tentang ini, tentang itu. Ini karena memang kita melihat prioritas gitu kan, prioritas. Ya, kalau mau dakwah soal cinta, soal kemesraan keluarga, soal ini silakan melihat di YouTube banyak. Boleh datang ke tempat lain, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi penguatan akidah, penguatan tauhid, ya, penguatan manhaj, insya Allah mudah-mudahan ini tetap menjadi prioritas dakwah Hasmi. Sebab masyarakat itu realitanya masih begitu, ya. Baik. Nah, setelah itu kalau udah mentaati dakwah tentang tauhid, baru disampaikan hal-hal yang lain, ada sholat, ada zakat atau sedekah, ya, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, at-tauhid sababulil amni wal ihtida'u fid dunya wal akhirah. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, tadi 2 poin udah luar biasa. Poin yang ketiga, tauhid adalah sebab keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Tauhid. Kalau pengen aman, negeri pengen aman, negeri itu harus bertauhid, beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau suatu negeri beriman bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, sebaliknya kalau negeri nggak bertakwa, bencana banyak. Jadi bencana itu, kalau kita ditarbiyah di dalam Hasmi, bencana itu terjadi bukan semata-mata karena ada misalkan gempa bumi, lempengan di dasar itu bergeser begini-begini, cara tahu aja oke lah. Tapi di balik itu ada sebabnya. Dan saya sering, ya pernah waktu gunung meletus Merapi, ya, di mana, Magelang, ya. Ada yang orang Jogja Magelang sini? Ada nggak? Nggak ada. Iya. Saya dulu sebelum kembali ke Bogor pernah ditugaskan oleh Hasmi di Jogja, termasuk Klaten, ya. Dan di Klaten sebelum menyelenggarakan bedah buku Siratal Mustaqim, kita kan publikasi, ya. Kemudian kalau nggak salah saya pangkas rambut, ya, ngantri atau pas pangkas rambut itu ngobrol sama yang ternyata dia itu orang lereng Gunung Merapi. Ya, kebetulan saya kan dakwah waktu itu masih agak muda, semangatnya juga itu. Jadi ngomongin dakwah terus gitu ya. Ya, sambil mengajak orang untuk hadir di kajian bedah buku Siratal Mustaqim. Ya, si Mas itu, tukang cukur itu bilang, "Mas, kalau mau dakwah ke tempat saya Mas, sana di lereng Merapi. Di sana waduh kemaksiatan luar biasa. Ya, perjudian, perzinaan di gunung-gunung lereng gunung itu
terjadi luar biasa. Belum lagi kesyirikan, biasanya lebih kental. Ya, Mbah Marijan adanya di mana? Kenal Mbah Marijan? Kenal? Bukan Marjan yang sebentar lagi datang, bukan. Akhirnya mati nggak? Matinya di mana? Di dalam bunker. Iya, karena mungkin menantang Merapi itu gitu ya. Iya. Dan itu kesyirikan dan dahsyatnya Merapi Bapak Ibu, karena waktu itu saya tugas di sana dari Bogor kemudian datang lagi ke Jogja, di jalan di Magelang itu luar biasa. Ya, itu benar-benar kayak lautan lahar dingin yang bentuknya udah jadi pasir. Sampai rumah segini Pak, itu tinggal kelihatan atapnya doang. Jadi kalau banjir di Sukabumi kemarin banjir air, di sana banjir pasir, rumah ketutup pasir. Batu segede rumah kecil lah, mungkin sepuluh kamar rumah. Dari Merapi sampai jauh banget ke jalan raya Magelang. Geleng-geleng kepala. Itu terjadi serius ya. Mungkin sekarang masih ada, kalau bekas-bekas yang dilarang itu yang jadi hamparan kayak padang pasir, mungkin masih ada ya. Tapi kalau yang di jalan-jalan tentunya udah dikeruk sampai jalan itu terputus, kemudian dikeruk supaya bisa lewat. Itu terjadi karena banyaknya kemaksiatan, bukan semata-mata bencana alam yang biasa. Ya, dan semua itu atas kehendak Allah, kan begitu ya. Nah, adapun tauhid, seandainya orang itu bertauhid, maka dikatakan tauhid ini adalah sababu lil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah, sebab keamanan dan petunjuk dunia dan akhirat. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan apa? Dengan kezaliman, bidzulmin. Ya. Nah, yang dimaksud dzulmin di sini adalah syirik, kesyirikan. Ya, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi satu riwayat di sini saya tuliskan, saya cantumkan, tapi pada intinya bahwa satu riwayat bahwa ketika para sahabat mendengar ayat ini, kemudian mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya, zalim pada diri sendiri kepada orang lain, gitu kan? Manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Dosa itu zalim kepada sendiri. Ya. Maka Rasulullah mengatakan adapun yang kemudian turun firman Allah, adapun yang dimaksud kezaliman adalah kesyirikan. Ya, seperti nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, maka yang dimaksud zalim dalam ayat di atas adalah kesyirikan yang tidak mencampurkan antara iman dan kesyirikan, itu yang mendapat keamanan dunia dan akhiratnya. Yang keempat, baik. Al-ibadah la tuqbal illa bitauhid. Ibadah itu tidak diterima di sisi Allah kecuali dengan tauhid. Ya, ibadah tanpa tauhid tidak diterima. Ibadah tanpa ikhlas, tauhid itu kan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ibadah kok dia mencampuri niatan dengan yang lain, maka ini tidak diterima ibadahnya. Atau orang beribadah tapi dia berbuat syirik juga di belakang, hancur semuanya, tidak diterima. Ya, sebab amal itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in manawa. Ya, sesungguhnya amal itu ya tergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya tersebut. Ya, hadisnya bisa dibaca lagi nanti. Ya. Nah, memang ibadah itu syarat yang paling minimal adalah selain tauhid, yang kedua yaitu ittiba. Jadi mentauhidkan Allah dan juga mengikuti Rasulullah. Ikhlas kepada Allah dan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilmi, kipasnya nggak ada yang nyala. Jangan-jangan pada panas lagi. Kepanasan Bu? Enggak ya? Iya, panasan mana di akhirat nanti di neraka ya? Oh iya bisa padahal.
Mangga Ibu kalau yang mau pakai kipas boleh di belakang. Ya. Apa kedinginan malah? Aman ya? Baik. Jadi tauhid atau ibadah tidak diterima tanpa tauhid. Ya, jadi artinya tauhid itu satu yang bernilai sangat besar. Sebab ibadah kita ya kalau tidak ada tauhid berarti ibadah kita sia-sia semuanya, ya. Baik, yang kelima, tauhid sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Tauhid itu sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya, ini tauhid. Sebab masuk surga, selamat dari api neraka. Ya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Man mata wa huwa ya'lam alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, wafat dan mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ada konsekuensinya. Ya, ada banyak rincian-rincian yang harus ada dalam konsekuensi daripada la ilaha illallah tersebut sehingga kuncinya bermanfaat. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, tauhid itu sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Ada satu hadis yang memotivasi kita luar biasa atau kabar gembira untuk kita, ya, orang-orang yang bertauhid meskipun kehidupannya itu berlumur dengan dosa selain syirik. Ya, dalam riwayat Tirmizi dan Hakim, seorang laki-laki dihadapkan kepada Allah ya pada hari kiamat. Kemudian ditampakkan kepadanya itu 99 lembar catatan kesalahan dia. Yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang, jauh sekali, atau banyak sekali catatan itu, dan itu ada 99 lembar. Ya, kemudian orang itu ditanya, ya, apakah engkau mengakui ini? Kurang lebihnya begitu ya. Maka dia tertunduk dan mengatakan, iya benar, itu saya. Wahai Rabb, takut dia. Ya. Kemudian, apakah engkau masih punya kebaikan? Dia bilang, enggak punya ya Rabb. Ya, maka kemudian dikatakan tidak. Ya, engkau masih punya kebaikan. Maka dikeluarkan apa? Dikeluarkan bitokoh, kartu. Ya. Yang isinya apa? Isinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isinya kartu tauhid, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya orang ini tuh punya kartu tauhid, punya tiket bahwa dia itu tidak pernah mensyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian bitokoh ini ditimbang. Ingat ya, di akhirat itu ada namanya mizan. Ditimbang, taruh, kemudian 99 lembar catatan keburukan, dosa-dosa itu ditimbang di timbangan yang lain, maka Bapak dan Ibu, timbangan ini lebih berat timbangannya. Ya, bitokoh la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu lebih dahsyat sehingga dia selamat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini, jadi tauhid itu sebab masuk surga dan kemudian sebab terhindar dari neraka. Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian tentang bahayanya syirik supaya lengkap ya. 5 menit lagi lah insyaallah bisa. Baik. Di antara bahaya syirik, kalau tadi keutamaan tauhid sudah luar biasa. Ya, kalau yang nggak sempat nyatat nanti bisa minta ke panitia. Ya, di kontak person panitia insyaallah bisa dikirim materinya. Di antara bahaya syirik, yang pertama, innallaha ta'ala la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Allah tidak akan mengampuni pelakunya ya ketika dia meninggal, pelaku syirik ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, tidak akan diampuni. Ya, dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Hampir mirip redaksinya, hampir sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi enggak akan diampuni. Adapun dosa-dosa yang lain ini ada peluang boleh jadi diampuni. Tapi untuk syirik sudah distempel, enggak akan diampuni. Ya, enggak ada toleransi untuk dosa syirik diampuni. Ya, adapun dosa yang lain, berzina, kemudian
mencuri, katakanlah ya dosa-dosa yang besar kelihatan gitu kan, kemudian mendolimi orang lain dan lain sebagainya, ini boleh jadi ya diampuni. Tapi boleh jadi juga nggak diampuni sama Allah. Artinya ada pembalasannya. Kalau diampuni kan berarti nggak ada balasannya, gitu. Nah ini, maka syirik, hati-hati bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi pelakunya ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat bagaimana? Kalau bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar dan tidak dilakukan lagi, maka diampuni, dihapus semua dosa itu, kembali bersih. Ya, tapi nggak ada yang menjamin kalau gitu sekarang kita berbuat syirik, nanti besok kita bertobat. Nggak ada yang menjamin kita meninggal dalam keadaan bertobat. Untuk itu tetap harus waspada. Yang kedua, sahibuhu kharijum minal Islam. Pelakunya itu keluar dari Islam. Jadi walaupun titlenya haji ataupun umroh berkali-kali, salat wajib nggak pernah ketinggalan, berjamaah, ikut majelis taklim dan lain sebagainya, kalau dia di belakang berbuat syirik, maka dia hakikatnya keluar dari Islam. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Bahkan ditegaskan di dalam neraka jahannam, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Jadi apa saja? Min ahlil kitab kafir, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Ya tadi orang-orang yang berbuat syirik yang tadi sudah disebutkan. Ini orang-orang kafir. Walaupun mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau melihat ini di realita tengah-tengah masyarakat kita, jangan kemudian langsung menuduh, nggak boleh. Ini kalau didakwahkan baik-baik, ya supaya kita dan keluarga kita dan saudara kita selamat dari kesyirikan. Sebab ini ancamannya memang besar, gitu ya. Oke, baik. Kemudian singkatnya yang ketiga, innallaha ta'ala la yaqbalu minal musyrikin amalan wa ma 'amilahu min a'malin sabiqatin takunu haba'an mansura. Ya, orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan syirik belum bertaubat, sebesar apapun amalnya itu nggak ada bekasnya. Ya, sehebat apapun dia sedekah nggak ada bekasnya. Membangun masjid di mana-mana, pesantren di mana-mana, tapi ternyata dia syirik di belakangnya dan meninggal dalam keadaan syirik belum bertaubat, nggak ada bekasnya. Ngeri nggak Pak? Sia-sia nggak? Sia-sia ngeri sekali. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu haba'an mansura. Kalimat yang sangat familiar di tengah kita, haba'an mansura. Ya, seperti debu diterpa angin, nggak ada bekasnya. Ya, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, siapa? Nabi Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang lainnya sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu itu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, masuk ke dalam neraka. Hapus amalnya dan dia termasuk orang yang merugi. Ya. Yang keempat, dukhulul jannah alaihi haramun wa huwa mukhaladun finaril jahim. Masuk surga haram bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat syirik, dan dia kekal di dalam neraka jahannam. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa man lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kurang lebih ada 4 bagaimana bahaya besar kesyirikan, dan tadi kurang lebih juga ada 4 atau 5 bagaimana keutamaan tauhid. Untuk itu tauhid versus syirik, Bapak dan Ibu sekalian, harus terus dikuatkan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya kita semua selamat dunia dan akhirat kita. Ya, sebab akhirat itu benar-benar khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, kalau di jannah jelas jauh lebih baik daripada di dunia. Ya. Kemudian jannah kekal, neraka kekal.
Maka hati-hati jangan sampai menyepelekan dosa syirik kemudian di neraka kekal selama-lamanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk itu harus jadi perhatian kita. Ya, mungkin harus keras, ya. Kalau dibilang keras, ya memang harus begini. Ya, bahkan ada yang menyampaikan lebih keras lagi daripada ini. Ya, kalau saya mungkin ada balut sedikit lembut dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kita harus kuat dalam tauhid, kemudian sejauh mungkin menjauhkan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini mohon maaf mungkin sedikit agak tambah waktunya, tapi insya Allah sebelum jam 11 atau maksimal jam 11 sudah bisa selesai, dan Bapak dan Ibu sudah bisa bersiap untuk sholat zuhur atau kembali sebelum sholat zuhur tiba. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.